Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful S. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Di sini saya akan mereview sedikit tugas yang diberikan oleh Dr. Ruslan Abdullah, yang dimana saya sini mengambil sebuah studi kasus yang ada di Kota Malang, yang dibawakan oleh Siti Umus Salama, yang dimana dalam studi kasus tersebut dia hanya melihat relasi antara zakat dan pajak. Studi kasus tentang Badan Amal Zakat Nasional, Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen Malang. Baiklah, zakat dapat digunakan sebagai instrumen kemandirian sosial bagi fakir miskin. Melalui dana filantropi ini, mereka yang berada di bawah atau gerak kemiskinan dapat memenuhi kebutuhan dananya. Berdasarkan dari Basnas, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 280 triliun, dan realisasinya diperkirakan 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya. Potensi zakat dapat digunakan oleh negara untuk melaksanakan program-program pembangunan, khususnya pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Wacana sinergi antara keduanya telah gagas sejak lama, baik dalam dunia akademik maupun kebijakan. Sinergi zakat dan pajak Indonesia diatur dalam Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya dibentuknya suatu undang-undang ini untuk agar tidak pajak itu tidak terkena kerja dua kali atau beban ganda, yaitu kewajiban zakat dan juga pajak. Seiring dengan problematika pengelolaan zakat di Indonesia yang semakin kompleks, maka pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 itu DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Nomor 38 pada tahun Nomor 38 1999, dan pergantian pasal ini dari tahun nomor 38 pada tahun 1999 kepada nomor 38 pada tahun 2011 itu menuai kontroversi dan juga keresahan bagi masyarakat. Dalam undang-undang pengelolaan zakat ini diatur oleh hal yang diatur beberapa hal yang berbeda yang dimana yang pertama itu pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan organisasi pengelolaan zakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah, menteri atau membentuk Basnas dan skala nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Basnas dalam skala nasional,
maka menteri dapat membentuk Basnas pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing, setelah 54 mendapat pertimbangan dari Basnas di tingkat nasional. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun perbedaan mendasar antara pasal nomor 30 pada tahun 1999 dengan pasal nomor 23 pada tahun 2011. Yang pertama, mulai dari pembentukan Basnas. Untuk Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 1999 itu, pembentukan Basnas itu dibentuk oleh pemerintah pada tingkat nasional, oleh gubernur pada tingkat provinsi, dan oleh bupati atau wali kota pada tingkat kabupaten, dan juga oleh camat pada tingkat kecamatan. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1900 pada tahun 2011 itu, Basnas di semua tingkatan, mulai dari tingkatan nasional sampai ke tingkatan kota dan kabupaten, dibentuk oleh menteri. Ini pasal 5 dan 15. Perbedaan yang kedua yaitu pembentukan BAS di tingkat kecamatan. Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 1999 itu, di tingkat kecamatan dapat membentuk Basda. Itu pasal 6. Dan juga pada Undang-Undang 23 tahun 2011 itu, di tingkat kecamatan dan kabupaten, Basnas kabupaten maupun kota dapat membentuk UPS, pasal 16. Baru perbedaan yang ketiga adalah wewenang pengelola zakat. Pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu, posisi Basnas dan LAS sejajar dalam pengelolaan zakat. Itu diatur pada pasal 8. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2011 itu, posisi Basnas lebih tinggi dari LAS dalam pengelolaan zakat. Itu diatur pada pasal 17. Perbedaan yang keempat, tugas BAS dan LAS. BAS dan LAS, untuk Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, BAS dan LAS memiliki tugas yang sama. Ini diatur pada pasal 8. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, LAS memiliki tugas membantu pelaksanaan dari tugas Basnas. Itu diatur pada pasal 17. Perbedaan yang kelima itu keanggotaan. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu, tidak adanya pasal yang mengatur tentang keanggotaan secara jelas. Pasal 6 ayat 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu adanya pasal yang mengatur tentang keanggotaan, pasal 8. Kemudian perbedaan ke-6 itu kewenangan dalam pembentukan LAS, di mana pada tahun nomor Undang-Undang 30 tahun 1999, LAS dibentuk oleh masyarakat. Itu diatur pada pasal 7. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, LAS dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Ini diatur pada pasal 18 ayat 2. Selanjutnya itu ada wewenang dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor
30 tahun 1999 itu masyarakat memiliki wewenang dan mengelola zakat. Kemudian pada tahun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu hanya yang diberikan izin saja yang boleh mengelola zakat. Ini diatur pada pasal 18 ayat 1. Dan perbedaan yang terakhir itu pertanggungjawaban BAS dan LAS. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu LAS dan BAS melakukan pertanggungjawabannya kepada pemerintah, diatur pada pasal 19. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 LAS melaporkan pertanggungjawabannya kepada Basnas dan pemerintah. Ini diatur pada pasal 19. Sebelum tahun 2011, Basnas dan KPP Pratama belum memiliki hubungan yang signifikan. Basnas merupakan instansi keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah, oleh negara, yang memiliki tugas mengelola dana zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian untuk kepentingan umat. Sedangkan KPP Pratama merupakan instansi negara yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa pajak yang digunakan untuk kepentingan negara. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dalam pasal 22 dan 23 dinyatakan bahwa bukti pembayaran zakat dan dapat digunakan sebagai lampiran dalam pembayaran pajak. Yang selanjutnya digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Hal ini tentunya meringankan biaya pajak yang harus dibayar oleh muzaki. Dengan demikian, Basnas maupun kantor pelayanan pajak secara umum memiliki hubungan administratif dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Di sini juga Basnas Kabupaten Malang telah memberikan bukti pembayaran zakat kepada muzaki untuk digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, masyarakat atau muzaki memiliki peran penting dalam penggunaan haknya yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kantor pelayanan pajak Pratama Kabupaten Malang juga memberikan respon terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, khususnya terkait pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Berkaitan dengan adanya aturan ini, ini Budi Lestari yang menjadi staf bagian pengawasan dan konsultasi saat di kantor pajak Pratama Kapajen mengatakan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kantor pajak Pratama merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15 garing PJ garing 2012 tentang perubahan Peraturan Jenderal Pajak Nomor per 35 garing PJ garing 2011 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Basnas Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Malang memiliki hubungan secara administratif, di mana pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per garing 15 garing PJ garing 12, bukti pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh Basnas dilampirkan dalam pembayaran pajak, maka petugas kantor pajak akan memasukkan pembayaran zakat tersebut ke dalam kolom penghasilan neto dalam SPT pembayaran pajak sebagaimana dalam formulir SPT tahun 1170. Adapun penghasilan neto itu dalam tabel materi yang saya dapat itu ada 6. Yang pertama itu penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kedua itu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang ketiga itu penghasilan neto luar negeri. Keempat, jumlah penghasilan neto 1 tambah 2 dan tambah 3. Selanjutnya itu zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Dan yang terakhir jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. 4 kurang 5. Dari kutipan tabel tadi, di atas posisi zakat atau sumbangan keagamaan itu yang sifatnya wajib adalah sebagai pengurangan penghasilan neto, sehingga yang dihitung sebagai penghasil kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Terkait hal tersebut, Basnas dan Kantor Pelayanan Pajak sampai saat ini belum melakukan komunikasi secara khusus terkait relasi kedua instansi negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 15 garing PJ garing 2011. Berkaitan dengan hal tersebut, Ali Nasid selaku Sekretaris Basnas menganggap hal itu tidak perlu dilakukan karena Basnas dan Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas yang berbeda dan diatur dalam aturan yang berbeda pula. Relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekajen Malang adalah adanya hubungan yang bersifat administratif antara Basnas Kabupaten Malang dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Malang. Sebenarnya hal ini kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60. Sebenarnya hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 15 garing PJ garing 2012 sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kembali masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada kantor pelayanan pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan lagi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai relasi zakat dan pajak, studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan kantor pelayanan pajak Pratama Kabupaten Malang, yang dimana artikel ini atau penelitian ini yang dibuat oleh Siti Umus Salama, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Jadi di sini kata kunci dari artikel ini adalah zakat, pajak, dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.